Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Rusdi Akbar selaku dosen pembimbing dan juga Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Keunggulan Bersaing dengan Pendekatan Resource Based View pada Industri Teknologi Iklim Studi Kasus PTX. Tesis saya dilatar belakangi dari fenomena kenaikan emisi karbon selama 21 tahun terakhir yang saya ambil dari data 2001 hingga tahun 2022. Hal ini terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Di samping, Bapak Ibu dapat melihat tren kenaikan emisi karbon dari global maupun dari Indonesia selama 21 tahun terakhir. Nah, fenomena ini menjadi topik inti dari Paris Agreement yang merupakan perjanjian yang bertujuan untuk dapat menahan peningkatan temperatur rata-rata global tetap di bawah 2 derajat Celcius dan menekan kenaikan temperatur ke 1,5 derajat Celcius. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara untuk dapat beradaptasi terhadap dampak negatif dari perubahan iklim. Pemerintah Indonesia turut berkomitmen untuk menekan peningkatan temperatur, menciptakan ketahanan iklim, dan meningkatkan pembangunan rendah emisi dengan mendorong akselerasi menuju net zero emission kepada perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dapat dibantu oleh instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pelayanan lingkungan atau environmental services, terutama di bidang teknologi iklim. PTX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pelayanan lingkungan, terutama dalam teknologi iklim. PTX merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan iklim dengan cara membantu aktivitas dekarbonisasi dengan mengelola proyek pengurangan emisi atau proyek karbon. Sebagai perusahaan, PTX memiliki tujuan jangka panjang, antara lain melakukan restorasi sebanyak 8 juta hektar lahan, ekspansi ke Asia Tenggara, dan ketiga, menghasilkan 1 miliar USD per tahun untuk layanan ekosistem yang memulihkan dan melindungi alam. Dalam mencapai tujuan jangka panjang tersebut, perlu dilakukan analisis internal perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan di dalam analisis ini merupakan pendekatan resource based view. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki sehingga perusahaan di kemudian hari dapat mengoptimalkan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya dan dapat mengambil peluang atau melihat peluang perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif bersaing yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan jangka panjang PTX, perlu dipastikan bahwa sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat melihat peluang dan mengantisipasi ancaman di dalam perusahaan. Sehingga diperlukan pendekatan resource based view yang bertujuan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang bernilai serta sulit ditiru oleh pemain di dalam industri yang serupa. Selain itu, pendekatan resource based view membantu perusahaan untuk dapat mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas apa saja yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dari rumusan masalah yang didapatkan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana PTX dapat mengimplementasi pendekatan resource based view, dan yang kedua, mengapa PTX dapat menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan pendekatan resource based view. Pada penelitian kali ini, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, terdapat 3 landasan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu sumber daya dan kapabilitas, resource based view, dan juga FRIO. Sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya perusahaan dikategorikan menjadi 2, yaitu tangible asset dan juga intangible asset. Aset tangible merupakan aset yang dapat dilihat secara kasat mata atau secara fisik, seperti bangunan kantor, alat kerja, teknologi, dan sebagainya. Sedangkan untuk intangible asset adalah aset yang tidak dapat dilihat secara fisik, seperti paten, sistem organisasi, lalu juga reputasi, brand, dan segala macamnya. Lalu, untuk teori resource based view merupakan pendekatan atau konsep
konsep yang berfokus pada pentingnya sumber daya internal dalam suatu perusahaan sebagai fondasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Untuk dapat melakukan analisis dengan pendekatan resource based view, digunakan kerangka analisis rantai nilai untuk dapat memetakan proses bisnis yang dilakukan oleh PTX atau perusahaan lainnya. Dari rantai nilai itu, didapatkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang nantinya, sumber daya dan kapabilitas perusahaan ini dianalisis dengan menggunakan kerangka Frio. Kerangka Frio ini bertujuan untuk dapat mengetahui sumber daya dan kapabilitas yang menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan ataupun hanya keunggulan kompetitif sementara. Kerangka Frio ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi kekuatan internal dan kelemahan internal perusahaan. Dalam Frio, merujuk pada 4 pertanyaan, yaitu apakah sumber daya dan kapabilitas ini berharga atau valuable, lalu langka atau rare, costly to imitate, dan juga organized atau dikelola dengan baik oleh perusahaan. Metode penelitian. Metode penelitian pada tesis ini didasari dari teori Henning et al. 2020 yang terdapat 3 siklus atau 3 cycle, yaitu design cycle, ethnographic cycle, dan ketiga analytic cycle. Lalu untuk desain penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu untuk instrumen penelitian digunakan platform media daring seperti Zoom dan WhatsApp, serta panduan wawancara. Untuk metode pengambilan data terdiri atas 2, data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan metode in-depth interview untuk narasumber-narasumber yang menjadi key person di perusahaan. Lalu untuk data sekunder, metode yang digunakan merupakan studi literatur atau dokumen internal perusahaan. Selanjutnya untuk kerangka konseptual. Dalam penelitian kali ini terdapat 4 aspek yang akan dibahas, yaitu budaya perusahaan, teknologi, kompetensi dan kapabilitas SDM, dan yang keempat, produk atau layanan yang ditawarkan oleh PTX untuk dapat mencapai sustainable competitive advantage. Selanjutnya untuk rangka penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama akan dilakukan analisis menggunakan kerangka rantai nilai, dan selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan kerangka Frio. Untuk metode analisis terdapat 2 langkah, yaitu persiapan data dan juga analisis data yang dapat dilihat pada slide berikut. Masuk ke dalam analisis dan pembahasan. Dari proses pengambilan data melalui in-depth interview maupun studi literatur, berikut adalah hasil analisisnya. Yang pertama adalah hasil analisis rantai nilai. Hasil analisis menggunakan rantai nilai didapatkan aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi inbound logistik yang terdiri dari lahan potensial untuk proyek karbon, studi kelayakan, dan juga desain dan verifikasi proyek karbon. Lalu untuk operasi atau operation, restorasi lahan, dan pengelolaan proyek karbon. Selanjutnya untuk outbound logistik atau logistik masuk, meliputi perhitungan penyerapan emisi karbon dan juga inventarisasi proyek karbon. Selanjutnya untuk pemasaran dan penjualan, meliputi aktivitas pemasaran digital, lalu B2B atau business to business, serta aktivitas pemasaran secara offline. Yang terakhir pada aktivitas utama adalah service atau layanan, yang meliputi sistem monitoring untuk pelanggan, admin reporting and verification atau MRV. Agar aktivitas utama menjadi lebih efektif, dapat aktivitas pendukung yang meliputi firm infrastructure, yang meliputi regulasi pemerintah, hubungan dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemangku kepentingan, tim legal internal perusahaan, dan juga haki atau hak paten yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu selanjutnya HR management, yang meliputi SDM yang berkualitas, karyawan yang memiliki motivasi tinggi, pengembangan karyawan, budaya kerja, tim pengelolaan proyek karbon internal, dan juga kompetensi. Selanjutnya untuk teknologi development, sistem monitoring, reporting, and verification untuk pelanggan. Yang terakhir adalah procurement atau pengadaan, yang meliputi pengadaan peralatan kerja, serta pengadaan jasa dari pihak eksternal. Lalu dari hasil analisis rantai nilai didapatkan daftar sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh PTX sebagai berikut.
Dari hasil tersebut didapatkan 6 sumber daya dan 24 kapabilitas yang dimiliki oleh PTX. Daftar sumber daya dan kapabilitas perusahaan selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka analisis FRIO. Nah, dari hasil analisis FRIO didapatkan hasil sebagai berikut. Terutama untuk sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing secara berkelanjutan, meliputi budaya kerja kredibilitas, lalu budaya kerja resilient, desain dan verifikasi proyek, hak kekayaan intelektual atau haki, keahlian terkait dengan karbon biru, lalu kompetensi dalam memformulasikan metodologi, pengelolaan proyek karbon, tim legal internal, dan tim pengelolaan proyek karbon internal. Dari analisis yang dilakukan didapatkan kesimpulan. Yang pertama, dengan mengimplementasikan pendekatan resource based view yang menggunakan kerangka analisis rantai nilai dan juga kerangka analisis FRIO, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu yang kedua, dari hasil pendekatan resource based view dipadukan dengan analisis rantai nilai dan FRIO, didapatkan data terkait sumber daya dan kapabilitas PTX yang menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu di logistik masuk, desain dan verifikasi proyek, operasi, pengelolaan proyek karbon, infrastruktur perusahaan, haki, dan pengelolaan sumber daya manusia di budaya kerja kredibilitas dan resilient, keahlian terkait karbon biru, kompetensi dalam memformulasikan metodologi, dan tim internal perusahaan, yang termasuk dalam legal dan pengelola proyek karbon. Dari hasil sumber keunggulan kompetitif yang telah disebutkan, PTX dapat mengoptimalisasi sumber daya dan kapabilitas tersebut agar dapat mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, penulis memberikan 3 saran, yaitu pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi, dan juga rekomendasi penelitian selanjutnya. Karena penelitian ini terbatas hanya kepada kondisi internal perusahaan PTX saja, sehingga diharapkan nantinya pembahasan dari sisi eksternal perusahaan dengan menggunakan kerangka analisis Pestel maupun Porter Five Forces dapat dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun kekeliruan yang saya ucapkan. Terima kasih. Sampai jumpa.